Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa hadir bermajelis di Masjid Al-Ihsan ini, melanjutkan pembahasan rutin kita dari kitab Khudh Aqidatak, ambil akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan syurut qabulil amal, halaman 19, syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Bahwa seperti yang telah diulas di pembahasan-pembahasan awal kitab ini, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Dan kemudian mereka yang beribadah berhak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berhak untuk tidak diazab, dijauhkan dari neraka, dan kemudian dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya mereka yang berhak, kalau memang ibadahnya benar, mereka yang berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dapatkan ampunan, dapatkan kebahagiaan, ketenangan dengan ibadah mereka di dunia ini maupun di akhirat kelak, itu bagi mereka yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya hak Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menilai terhadap ibadah seseorang. Akan tetapi zahir perbuatan ibadah seorang manusia itu ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa perbuatannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dari cara dia mengerjakan ibadah ini bisa untuk dikatakan ibadahnya tertolak karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun semuanya kita serahkan kepada Allah untuk urusan bagaimana niat dia, karena memang ini hal yang tidak diketahui, hal yang berada di hati seseorang berkenaan dengan niat. Sehingga di sini pentingnya bagi seseorang yang dia telah mengenal, memahami kewajiban dia di dunia ini adalah untuk beribadah, agar tidak sia-sia perbuatan dia, agar dia mendapatkan manfaat dari ibadahnya, maka harus mengetahui syarat-syarat agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis menyebutkan apakah syarat-syarat agar amal perbuatan, yakni amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah ada 3 macam. Jadi sebuah amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan berupa pahala, berupa surga, kalau dia tercukupi 3 syaratnya. Dan 3 syarat yang disebutkan penulis ini adalah 3 syarat secara umum. Semua siapapun dari manusia yang mempraktikkan ibadah, kalau 3 ini tidak ada, maka ibadahnya atau kurang saja, ya, kurang dari 3 yang disebutkan, kurang 1 itu juga tertolak. Syarat yang pertama adalah al-iman, iman kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini
Ya, tadi yang kita sebutkan syarat kalau ditujukan kepada seluruh manusia. Karena manusia itu ada yang kafir, ada yang memang muslim. Sehingga kalau kita maksudkan seluruh manusia, maka sebanyak apapun nanti ibadah yang dikerjakan, kalau memang dia secara asalnya tidak mau beriman kepada Allah, maka itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan diterima. Ya, wa may yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ibadah, ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tidak akan diterima kecuali dari orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman tadi, siapa yang mencari agama selain agama Islam, yakni keyakinan dia bukan keyakinan iman kepada Allah, tapi dia kafir, dia tidak memeluk agama Islam, fala yuqbala min, Allah menyatakan tidak akan diterima darinya apapun. Faja'alnahu haba'an mansura, kelak amalan-amalan yang dia lakukan di dunia dijadikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali. Walaupun dia mungkin membangun ratusan masjid, jiwa sosialnya tinggi, bersedekah sebanyak mungkin, pun juga mungkin dia melaksanakan ibadah salat, tapi di hatinya memang tidak ada keimanan, tidak membenarkan Allah sebagai zat yang berhak, satu-satunya berhak untuk diibadahi, dan tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun zahir perbuatan dia melakukan amal kebaikan yang mungkin lebih alim, ya, lebih dermawan dibandingkan dengan orang-orang muslim itu sendiri, tetap tidak akan bermanfaat baginya dan Allah tidak akan menerima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, sudah tidak bermanfaat amalannya, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Di sini, ya, sangat berharga dan sangat penting sekali kita menjaga iman sampai kemudian Allah Ta'ala wafatkan kita. Ini syarat mutlak, ya. Semua amal ibadah tidak akan diterima kalau tidak ada dasar keimanan. Sehingga bagi orang-orang kafir tidak ada keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Adapun seorang muslim, ya jelas dia sudah menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman di sini yang disebutkan oleh penulis, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Jadi untuk mendapatkan surga yang Allah janjikan ini, syaratnya dia harus beriman, harus beriman. Demikian juga sabda Nabi SAW, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah, ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, teguh di jalan yang lurusnya. Ini di dalam agama Islam. Jadi ini syarat, ya, sehingga kita pahami orang-orang kafir kalaupun dia melaksanakan ibadah yang sama seperti orang-orang muslim, ya, maka di sisi Allah itu tidak akan diterima. Sebagaimana yang Allah firmankan sendiri, Allah tidak menerima sampai mereka beriman, sampai mereka menyatakan keislaman dan meyakini Allah Ta'ala yang berhak untuk diibadahi, dan beriman Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua adalah ikhlas. Nah, ini kalau kaitannya kepada seorang muslim tentunya tadi dia, ya, seorang yang beriman, sudah ada iman. Tapi tentunya di dalam menjalankan sebuah ibadah butuh untuk syarat yang selanjutnya adalah al-ikhlas. Maksudnya dia beramal karena Allah, ya. Dia beramal karena ingin mencari ridha Allah Ta'ala. Ini maksudnya beramal karena Allah, maksudnya tujuan dia melaksanakan amalan tersebut adalah karena ingin mencari ridha Allah, ingin mencari pahala dan berharap surga dengan ibadah yang dia lakukan. Bukan karena ingin dilihat orang, karena ingin pamer atau ingin didengar, tidak. Jadi kalau tujuan dia melaksanakan ibadah apapun jenisnya adalah dalam rangka agar dia populer, ya, agar dikenal oleh orang lain, agar mungkin dia mencari keuntungan duniawi, bukan mencari akhirat.
zahirnya dia ibadah, tapi tujuannya adalah kepentingan duniawi. Sebagai contoh, seseorang, dua orang A dan B misalkan, sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Satunya dikatakan rajin sama-sama puasa sunnah, ya. Menjadi aktivitas, ya, rutinitas mereka, entah itu Senin Kamis ataupun yang lain. Tapi satu ketika ditanyakan apa motivasi rajin berpuasa, ya, motivasinya karena di surga ada pintu yang bernama Ar-Rayyan yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Berpuasa itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi motivasinya adalah mencari ridha, mencari pahala, mencari surga. Adapun yang kedua, ketika ditanya, kok rajin puasa? Iya, biar sehat. Ya, pengen diet, sekalian aja puasa. Disaranin dokter karena ya mungkin sudah mulai semakin memburuk kondisi kesehatan, disarankan untuk berpuasa. Kemudian dia puasa. Jadi ketika ditanya motivasinya apa? Ya pengen sehat. Ya, jadi tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi walaupun sama-sama melakukan perbuatan, ya, namun hasilnya akan berbeda tergantung bagaimana niatnya tadi. Ya, sehingga untuk diterima dan akan berbuah amal yang nanti akan menjadi sebab dia masukkan ke surga, maka ibadah yang dia lakukan itu memang harus murni dia untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk keuntungan duniawi. Jadi jangan sampai kita tertipu. Benar memang, ya, kita dapati pada banyak ayat juga Allah taala menjanjikan orang-orang yang bertakwa itu urusannya dimudahkan, ya, urusan duniawinya dimudahkan. Orang yang bertakwa rizkinya dilancarkan. Akan tetapi yang Allah janjikan itu bukan tujuan, ya. Itu adalah buah dari amal, dari ibadah yang dia lakukan. Jadi kalau seseorang dia beribadah tujuannya adalah mencari harta duniawi, maka ini namanya tidak ikhlas. Jadi kalau dia beribadah memang untuk mencari ridha Allah taala. Siapapun yang mencari ridha Allah taala, mencari pahala dengan ibadahnya, maka dunia akan mengikutinya secara otomatis. Tapi kalau dia mencari dunia dengan ibadahnya, akhirat tidak dia dapatkan, pahala tidak akan dia dapatkan. Jadi terkait dengan keutamaan pada ibadah-ibadah yang Allah taala tetapkan, demikian juga yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan tujuan utama kita. Itu adalah sesuatu yang otomatis akan didapatkan kalau mereka ikhlas melaksanakannya. Sebagai contoh, ya, seseorang yang melakukan silaturahim, ya, dia menyambung hubungan kekerabatan, berbuat baik dengan karib kerabatnya. Dalam sebuah hadis, ya, man ahabba an yubsata lahu fi atharihi wa yunsa lahu fi rizqihi, an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, rezeki, umur ini kan masalah duniawi, maka bersilaturahimlah. Maka seseorang yang dia bersilaturahim, dia membantu karib kerabatnya, ya dia niatkan ingin menjalankan perintah Allah. Allah perintah, Rasulullah sabdakan tadi, falyasil, bersilaturahimlah, sambunglah silaturahim. Jadi dia praktekkan karena apa? Menjalankan perintah Nabi, menjalankan perintah Rasul. Adapun, ya, keutamaan yang didapatkan, kemudahan rizki, demikian juga panjang umur, ini adalah masalah duniawi yang itu akan otomatis dia dapatkan kalau ikhlas. Tapi kalau ini dijadikan sebagai tujuannya, dia pengen sedekah biar dapatkan harta lagi, ya, rajin-rajin sedekah biar dapat harta, rajin-rajin sedekah biar semakin kaya. Jadi dia niat sedekah untuk harta pula, ini tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas. Demikian juga seseorang yang ketika ditanya kok rajin sholat duha, iya biar lancar rezekinya. Jadi dia sholat untuk apa? Untuk akhir, untuk dunia. Seperti tadi puasa juga untuk apa? Biar sehat. Nah ini namanya tidak ikhlas, ya.
Jadi pada semua ibadah yang walaupun memang pada dalil disebutkan ada keutamaan duniawi, tapi itu bukan tujuan. Jadi jangan sampai kita jatuh dalam syirik di sini. Bisa apa? Karena apa? Kita menjadikan ibadah untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syaratnya adalah ikhlas. Allah taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Jadi memang meniatkan ibadah tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah tersebut selain ikhlas, dia haruslah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang ketiga ya, secara umum tadi bagi seluruh makhluk ini syarat yang ketiga, tapi bagi orang yang beriman tentunya sudah ada iman, maka ini syarat kedua selain dia ikhlas. Jadi dalam menjalankan ibadah yang dimaksudkan, dia haruslah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala syariatkan ya, agama Islam yang sempurna ini diwahyukan kepada Rasulnya, dan kemudian diperintahkan Rasulnya tadi untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu bukan hanya sekedar menyampaikan saja, wahai umatku kalian wajib sholat, tidak hanya sebatas itu saja. Akan tetapi Rasulullah yang menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala juga beliau mencontohkan bagaimana harus beribadah, bagaimana harus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi kalau ada perintah melaksanakan ibadah salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah ya, warka'u ma'ar raqiin ya, dan ayat-ayat yang lain yang itu berupa perintah, Rasul itu mempraktekkan juga bagaimana menjalankan perintah tersebut. Kenapa? Manusia butuh bimbingan. Ya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kita tuh bodoh, enggak paham apapun. Sehingga ada yang disampaikan, demikian juga ada prakteknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalau manusia dibolehkan dia menjalankan ibadah sesuai dengan keinginan dia, maka enggak butuh ada Rasul. Ya, enggak perlu diturunkan Rasul. Kenapa? Manusia sudah diciptakan dengan akalnya ada, mereka bisa berpikir. Jadi silakan mau sholat sesuai dengan kehendak mereka, tapi tidaklah demikian. Allah Ta'ala ya, rahmatnya kepada kita, kita diberikan petunjuk ya, dengan adanya Rasul kita dapatkan bimbingan ibadah yang Allah suka itu seperti apa ya. Karena ini syariat datangnya dari Allah, jadi bukan kita yang ngatur, bukan kita yang ngatur bagaimana harus menjalankan syariat, tidak. Kita ini hanya makhluk, hanya menjalankan aturan. Jadi kita enggak berhak membuat aturan baru pun. Dalam menjalankan aturan yang ada enggak boleh sesuai dengan keinginan kita, enggak. Semua murni kita menyerah, kita mengikuti apa yang telah dicontohkan. Itulah makna dari Islam, kita berserah diri. Oh, ini ada syariatnya, caranya seperti ini, kita praktekkan. Ya, jadi sebuah ibadah kalaupun dia ikhlas luar biasa, dia sama sekali tidak berharap pujian dan yang lainnya, tapi kalau ternyata dalam menjalankannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut juga akan tertolak. Seikhlas-ikhlasnya seseorang menjalankan ibadah salat subuh, kalau tidak sesuai dengan prakteknya maka tertolak. Sebagai contoh apa? Dia semangat, saya sanggup salat subuh 4-6 rakaat, sanggup ya. Zuhur juga sama, barangkali dia sanggup lebih dari 4 rakaat, tapi nggak bisa kita menambah. Karena apa? Prakteknya ada, aturannya seperti itu, ya caranya seperti itu. Ibadah salat juga sama ya, berkaitan dengan gerakan-gerakan yang ada, semua dicontohkan ya, semua dicontohkan, dan Islam itu sempurna ya. Kenapa kita disyaratkan beribadah sesuai dengan petunjuk? Karena Islam itu sempurna. Karena Islam itu sempurna. Kalau nggak sempurna maka perlu untuk ditambahkan. Barangkali itulah inovasi-inovasi baik yang berasal dari manusia, tapi dalam syariat ini tidak dibenarkan.
Ketika Islam sudah disifati sebagai syariat yang sempurna, maka tidak butuh lagi adanya tambahan. Tidak butuh lagi ada aturan-aturan yang baru, sehingga apapun yang dipraktekkan haruslah bersumber dari keterangan yang jelas, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mempraktekkan juga sama, ya. Dan sebagai dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, jadi apa yang disabdakan, apa yang diperintahkan, maka terimalah, ya, terima, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini paling jelas menunjukkan bahwa ibadah akan tertolak kalau tidak mengikuti aturan. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan yang itu amalan tadi, ya, dia praktekkan tidak termasuk dalam urusan agama kami, ini tidak mengikuti petunjuk kami, fahuwa raddun, maka ibadah tersebut, amalan tersebut tertolak. Jadi yang mengatakan ibadahnya enggak diterima adalah Rasul, ya. Tentunya poin yang ketiga ini bisa kita ketahui untuk ibadah-ibadah zahir yang nampak, ya. Sebagai contoh misalkan salat, ketika seorang dikatakan salatnya tidak sah, kenapa? Terlihat seperti itu, rukunya enggak benar, sujudnya enggak benar, ya, zahir. Ya, urusan hati untuk ikhlas tadi memang urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, Rasul menetapkan bahwa di dalam menjalankan syariat, sabda beliau juga adalah mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada salah seorang sahabat, ya, Abu Bakrah kalau tidak salah radhiyallahu anhu, dia pada saat Idul Adha ada ibadah kurban, ibadah yang dianjurkan. Dia sembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan tentunya kalau berbicara ikhlas, nggak usah diragukan para sahabat tentang keikhlasannya, dan bahkan, ya, dia punya motivasi lebih. Alasan kenapa dia praktekkan menyembelih hewan kurban sebelum sholat, apa kata dia? Alasannya agar makanan yang disantap pertama kali oleh keluarga dia hewan kurban tadi. Jadi maksudnya baik, maksudnya ingin menjadikan apa? Hewan kurban ini sebagai santapan mereka, makanan mereka setelah sholat. Dan juga tidak perlu mungkin berlama-lama menunggu makanan karena sudah siap. Jadi disembelih sebelum pelaksanaan sholat ini. Kemudian sampai hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau bersabda, "Syatuka syatul lahmin." Bahwa hewan, ya, kambingmu ini, ya, itu adalah kambing biasa. Maksudnya sah memang penyembelihannya, tapi tidak dinilai sebagai ibadah kurban. Awalnya dia niatkan kurban, tapi karena dipraktekkan tidak sesuai dengan aturannya, yakni masalah waktu dipotong sebelum sholat, kata Rasulullah, ini hanya sebagai kambing sembelihan biasa saja, halal dimakan, tapi tidak jadi pahala kurban. Ditolak, padahal motivasinya baik, sebabnya baik, dan dia berharap ini mendapatkan pahala, membahagiakan keluarga. Maksud dia adalah maksud yang baik, ikhlas. Tapi untuk poin yang ketiga enggak kena. Dia praktekkan tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Rasulullah, ibadah kurbannya enggak diterima, hanya dianggap sebagai hewan sembelihan biasa saja, ya. Jadi ini juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa ibadah tidak diterima kalau tidak sesuai dengan petunjuknya. Juga ada kesempatan yang lain, seseorang, ya, masuk ke masjid kemudian dia sholat dengan gerakan yang sangat cepat. Selesai sholat dia hampiri Nabi, ucapkan salam dan dijawab salam oleh Nabi, dan kemudian beliau bersabda, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu, kamu tadi belum sholat. Dia ulangi lagi sholat dengan cara yang pertama, ya, tidak tumakninah, tidak sesuai dengan petunjuknya, dipraktekkan. Selesai itu kemudian dia hampiri lagi Nabi, dan Rasulullah kemudian menjawab dengan jawaban yang sama,
irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi, salatmu belum benar, enggak sah. Sampai 3 kali dan kemudian dia menyerah, ya, dan kemudian mengatakan alimni ma usinu ghairi hadza, ya, wahai Rasul, ajari aku salat bagaimana yang benar. Ya, saya enggak bisa yang lebih baik kecuali apa yang telah saya praktekkan tadi. Kemudian beliau ajarkan. Ini menunjukkan bahwa apa? Ibadah kalau tidak sesuai dengan petunjuk itu tertolak. Ya, semua jenis ibadah kalau prakteknya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka tidak akan diterima. Ya, urusan duniawi juga sangat-sangat kita maklumi, ya. Banyak perkara-perkara duniawi yang itu kalau tidak ada dasarnya, tidak ada dasar hukumnya, maka tidak akan diterima. Makanya inovasi-inovasi yang baik dalam urusan agama ini tertolak. Alasannya apa? Kalau memang dibolehkan kita memiliki niat-niat yang baik, membuat aturan-aturan yang baru dalam beribadah, ini kesannya Islam belum sempurna, ya. Makanya semua kebid'ahan itu tertolak, ya. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah kesesatan. Karena apa? Bid'ah yang dimaksud di situ dalam perkara agama ini bermaksud apa? Bolehnya untuk membuat aturan yang baru, ya. Dimaknai apa? Islam belum sempurna. Kenapa? Masih butuh yang baru. Padahal Islam sempurna, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk membuat hal-hal yang baru dalam perkara-perkara agama. Ini 3 hal kita dalam beribadah, sehingga memang di dalam menjalankan ibadah, selain kita memang sangat dianjurkan untuk memperhatikan kuantitas, ya, artinya ibadah yang banyak. Salat misalkan, ya, bentar lagi kita Ramadan, semoga Allah Ta'ala sampaikan kita ke Ramadan dan diberikan keberkahan di dalamnya. Maka ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya, memang kuantitas perlu untuk kita tingkatkan, kita maksimalkan. Artinya perlu kita perbanyak. Baca Al-Qur'annya silahkan kita perbanyak, salat malamnya juga, ya, sedekahnya dan ibadah apapun. Tapi yang jangan sampai kita lupakan adalah kualitasnya. Kualitas itu yang nomor 1. Karena apalah arti kuantitas ibadah yang banyak tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Lebih baik 1 rakaat ataupun 2 rakaat tapi itu diterima daripada menjalankan sholat yang sampai puluhan rakaat namun ternyata tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu untuk kita perhatikan terlebih, ya. Bulan Ramadan ada satu keistimewaan tersendiri bagi umat Nabi Muhammad. Dan semua kita kalau diberikan umur panjang sampai akhir Ramadan, insya Allah kita dapatkan itu, yakni apa? Kesempatan beribadah pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Semua yang berumur panjang sampai melewati Ramadan, kalau dia beribadah setiap malamnya berarti dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar ini adalah kesempatan emas dan menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan nanti fokus nyari tanda kapan itu terjadi. Enggak, yang harus kita fokuskan itu mulai dari malam pertama, ya, sampai dengan terakhir nanti kita fokuskan bagaimana kualitas ibadah itu benar-benar ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita fokuskan. Karena apa? Siapapun yang beribadah berarti dia dapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu bukan syarat, bukan hanya terjadi di sepertiga malam terakhir saja, tidak. Yang namanya Lailah itu dimulai dari maghrib sampai dengan subuh. Jadi siapapun yang sholat maghrib, dia sholat isya, barangkali cuma sholat itu dan sholat subuh, berarti dia dapatkan bagian beribadah di Lailatul Qadar. Semua kita kan pasti tiap hari sholat, ya. Paling ibu-ibu nggak sholat bagaimana? Masih ada ibadah yang lain. Dia nggak sholat tapi kan bisa istighfar, masih bisa dia baca Al-Quran walaupun mungkin dia tanpa menyentuh mushaf, masih bisa dia berdoa kepada Allah. Pun juga syarat Lailatul Qadar didapatkan bukan harus i'tikaf, walaupun itu adalah yang lebih diutamakan. Karena apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah kualitas dan kuantitas. Itu yang beliau praktekkan, dan namun kita mengikuti beliau sesuai dengan kemampuan kita, ya. Fattaqullah
mastata'tum. Jadi kalau memang ya mengikuti beliau memang agak berat. Beliau kualitas ibadahnya luar biasa. Walaupun kuantitas salat beliau diriwayatkan enggak lebih dari 11 rakaat. Tapi 11 rakaat itu berapa menit? Lama, bahkan hampir semalaman. Hampir dekat sahur beliau salat 11 rakaat itu. Ya, jadi kalau mau ya silahkan. Makanya ada ulama yang membagi berkenaan dengan salat malam ya, kaum muslimin ada 3 tipe. Ada yang dahulu dipraktekkan Rasulullah sedikit rakaatnya tapi lama berdirinya. 11 tapi lama. Itu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ada tipe yang kedua, salafus saleh juga dahulu ya, generasi para sahabat dan selanjutnya, mereka rakaatnya agak banyak. Tapi juga praktiknya agak lama. Adapun kondisi masyarakat ya kaum muslimin ini yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang hanya melaksanakan ibadahnya sedikit ya, rakaatnya sedikit pun juga ya berdirinya tidak lama. Ya, ini yang terjadi pada kaum muslimin saat ini, banyak yang melaksanakan ya, ibadah salat malam ya sangat cepat sekali, padahal ya ada aturan ya kita melaksanakan ibadah ya, bahwa ini ibadah bukan hanya sekedar melepas kewajiban, melepas anjuran, tidak. Kita berharap dapatkan buah, dapatkan hasil dari ibadah yang kita laksanakan. Jadi fokus bagaimana ibadah itu diterima. Itu. Walaupun mungkin ya pada malam-malam Ramadan 10 malam terakhir kita hanya bisa melaksanakan salat 5 waktu plus rawatibnya saja. Tapi kalau diterima itu lebih mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang, dan lebih utama lagi kalau dia perbanyak ya, dengan perbanyak rakaat salat malamnya, dia perlama berdirinya, ditambah lagi dengan i'tikafnya, maka ini akan semakin lebih sempurna. Ya intinya bagaimana ya kita memaksimalkan ibadah dari sisi kualitasnya, keikhlasan dan prakteknya ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Membaca Al-Qur'an juga sama. Target hatam memang benar ya, harus paling tidak adalah sekali hatam dalam sebulan, dan itu yang dianjurkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi juga jangan sampai nanti target sampai 4, 5, 6 kali hatam, namun ternyata cara membacanya asal-asalan dan dia tidak mau belajar Al-Quran sama sekali, bacaannya masih banyak yang salah dari sisi makharijul hurufnya, maka ini perkara yang tidak baik ya. Rasul saja di bulan Ramadan beliau masih belajar Al-Quran kepada Jibril alaihi salam, apalagi kita semestinya harus lebih memfokuskan diri juga terkait dengan cara membaca, kemudian juga pada pemahaman dan pengamalan terhadap Al-Quran tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya ya, bahwa ibadah-ibadah apapun itu jenisnya, ibadah zahir, batin dan yang lainnya, semua akan bernilai pahala, semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu sesuai dengan syaratnya. Dan yang menetapkan syarat ini adalah Allah, Rasulnya, bukan kita. Jadi bukan kita sholat seenak kita, bukan kita bikin ya zikir seenak kita, enggak, semua ada aturannya. Karena ya Rasulullah contohkan dan beliau paling tahu bagaimana cara mempraktikkan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dibolehkan membuat aturan tersendiri, berarti sia-sia Allah mengutus Rasul, sia-sia Allah mengutus Nabi kita menyampaikan hadis, ujung-ujungnya kaum muslimin dia praktekkan cara dia sendiri ya. Allah tidaklah demikian ya, bermaksud ya menetapkan syariat, menurunkan Rasul itu ngajari ya bagaimana kita beribadah dengan benar yang pada akhirnya kita mendapatkan ridha Allah dan dimasukkan ke surganya, amin ya. Ini syarat dari sebuah ibadah. Ya, jadi tolak ukurnya bukan baik menurut kita dan bukan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Allah taala berfirman, justru ini tolak ukur yang salah. Kalau kita tolak ukurnya adalah mengikuti kebanyakan orang, maka ini hanya akan menjadikan kita semakin menyimpang, menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
tolak ukur mengikuti kebanyakan manusia, ini tolak ukur yang tidak tepat. Ya, tolak ukurnya adalah mengikuti petunjuk yang ada. Kita bisa baca dalam Al-Quran, ya, barangkali antum ketik walakin aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia, bisa akan kita dapati dalam Al-Quran, banyak manusia itu enggak bersyukur, banyak manusia itu enggak mengetahui, banyak manusia yang enggak berfikir, la yaqilun. Jadi tolak ukur mengikuti kebanyakan manusia dalam Al-Quran itu bukan tolak ukur yang positif. Justru Allah sifati tolak ukur itu tolak ukur yang negatif. Karena apa? Banyak enggak benarnya. Banyak manusia itu enggak bersyukur, enggak berfikir, enggak mengetahui, mereka itu bodoh. Ya, dan yang benar adalah kita mengikuti petunjuk Nabi SAW, dan ini tidak mungkin untuk bisa kita ketahui tanpa belajar. Jadi bagaimana cara kita meyakini bahwa ibadah kita itu diterima? Ya tentunya kita banyak berdoa kepada Allah agar diterima, tapi agar kita merasa yakin ibadah ini sesuai, ya harus belajar. Kita harus belajar kepada Allah, belajar tentang ya bagaimana kita menjalankan ya aturan agama ini. Kita belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Please. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya barangkali kita cukupkan dulu untuk sesi ba'da maghrib ini. Nanti ba'da isya kita lanjutkan untuk kitab adab penuntut ilmu. Ya, kesimpulannya bahwa ini adalah hal yang mendasar untuk diketahui seorang muslim di saat dia mengetahui kewajibannya adalah beribadah kepada Allah, adalah kemudian bagaimana cara ibadah itu diterima. Dan ini tidak akan bisa kita lakukan dengan benar kecuali dengan belajar. Ya, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu. Pentingnya kita menuntut ilmu agar apa? Agar ibadah kita itu kita yakini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga dengan banyak berdoa semoga ibadah-ibadah kita diterima seperti yang Allah firmankan, Rabbana taqabbal minna. Ini di antara doa yang diajarkan. Banyak-banyak kita berdoa semoga Allah Ta'ala menerima ibadah yang kita laksanakan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.